Waktu saya ngomong begitu, geger. Ngawur banget masuk Amerika. Amerika kan yang bikin, bukan Amerika yang bikin. Bikinnya adalah non-state actors, salah satunya Bill Gates. Tadi Ibu sudah bicara soal COVID nih, Bu. Nah, kita sekarang masuk ke COVID. Ini soal COVID juga menarik nih. Lagi rame juga Lagi nih rame kemarin, juga Bu, yang soal Epstein Files. Nah, Itu juga disebutin ada keterlibatan Bill Gates di dalam merekayasa gitu, Bu. Menurut tanggapan Ibu gimana? Sebetulnya saya sudah sering sekali bicara di video saya di di YouTube, di YouTube maupun di saya ngomong tentang hal, tapi saya nggak ngomong Epstein-nya, tapi ngomong peristiwanya itu sudah dari setahun yang lalu. Iya. Maka saya selalu bilangin konspirasi ya sudah nggak apa-apa, tapi saya harus menyampaikan apa yang saya tahu. Nah itu pandemi itu memang dibuat. COVID itu bukan pandemi yang asli. Dan korban yang utama adalah China dan Amerika. Waktu saya ngomong begitu, geger. Ngawur banget masuk Amerika. Amerika kan yang bikin, bukan Amerika yang bikin. Bikinnya adalah non-state actors, salah satunya Bill Gates. Non-state actors ya. Kemudian sekarang baru ketahuan tapi kalau dulu saya pernah tahun 2020 saya bilang awas jangan mau diberi vaksin yang dibuat oleh Bill Gates. Kemarin kan ada yang TBC itu waktu itu ada. Gimana tuh? Nah itu waktu itu belum ada, semua pada kaget kok saya ngomong begitu. Wah ramai banget. Ada ini, akhirnya saya dibilang, wah ini ibu konspirasi katanya. Ya udahlah, terserahlah, pokoknya saya sudah menyampaikan. Dan sekarang ternyata benar, kayak vaksin mRNA yang dari Pfizer ya. Ini saya bukan kata saya, tapi saya melihat laporan-laporan dari Amerika, melihat tulisan-tulisan dari Amerika bahwa setelah penyuntikan COVID ini suatu kejadian sudden death pada anak-anak muda meningkat. Kematian mendadak pada anak-anak muda meningkat. Terus kemudian cancer meningkat pesat sekali. Dan ada penelitian bahwa ternyata suntikan mRNA vaksin COVID-19 itu ternyata spike proteinnya bertahan di dalam tubuh kita sampai bertahun-tahun, sampai 3,5 tahun terakhir, data terakhir 3,5 tahun. Dulu Pfizer mengatakan kemungkinan hanya seminggu 2 minggu di dalam tubuh. Ternyata penelitian yang terakhir itu sampai 3,5 tahun masih menetap. Nah itu sangat merusak, itu bagian virus yang dipakai sebagai antigen dimasukkan dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita membuat antibodi untuk menetralisir itu. Kalau kemudian tubuh ini mencetak terus, nah lama-lama antibodi kita akan capek. Capek. Akhirnya nggak keceput itu, nggak ke ini semua. Jadi pertanyaan gini, Bu, buat orang-orang yang kemarin COVID kemudian sudah vaksin, gimana dong, Bu? Vaksinnya, kalau vaksin yang dari Cina sampai sekarang belum banyak laporan yang sangat buruk. Dari gitu Cina ya. itu apa, Bu? Sinovac ya? Sinovac. Kalau yang jelas dicabut itu AstraZeneca. Karena sejarahnya gampang menggumpal. Itu terbukti dan sudah diakui oleh perusahaannya, dan perusahaannya dihukum di dalam pengadilan untuk membayar sekian gitu. Waktu itu pernah digugat juga tuh, Bu, sekarang, saya vaksinnya AstraZeneca. Sekarang masyarakat kita itu baik hati. Badan POM yang mengizinkan itu masuk ke Indonesia tanpa penelitian, nggak diapa-apain. It's okay gitu. Ketua Badan POM-nya juga nggak mundur. Badan POM yang membuat izin itu diedarkan secara emergensi, apa? Jadi saran Ibu apa buat orang-orang yang sudah divaksin satu? Seharusnya kan Badan POM bertanggung jawab dengan obat yang diedarkan di seluruh Indonesia. Kalau sampai membahayakan, siapa yang harus bertanggung jawab? Badan POM dong. Badan POM itu kan saringan gitu. Waktu itu sudah diprotes, nggak apa-apa. Selain Dan AstraZeneca ternyata apa, Bu? ditarik oleh
sana. Iya. Oke. Cuman kita nggak punya catatan yang celakanya itu nggak punya catatan. Selain AstraZeneca apa, Bu? Nah, mestinya ada catatannya di KIPI, tapi KIPI nampaknya kurang berperan di dalam. Ada sih Bu, waktu itu saya pernah nemuin kasus setelah suntik berapa, 1 minggu atau 2 minggu setelah suntik itu wafat orangnya, kata. Tapi selalu dibungkam. Iya, gimana ya Bu ya? Waktu itu saya Dibungkam. ketemu, waktu itu saya pernah, pun kalau saya ngomong juga waktu itu saya ngomong udah benar-benar gamblang gitu, ditotik. Tapi sekarang ternyata terbuka dengan abstain itu. Iya. Sekarang di mana-mana sudah terbuka. Iya. Ya tadi pertanyaan saya belum kejawab tuh. Buat orang-orang yang sudah Yang divaksin sudah gitu. terlanjur Oke. divaksin. Jadi harus apa nih kita nih untuk menjaga kesehatan gitu? Apa Satu- kita harus ke Satu, periksa darah Anda dengan D-dimer. D-dimer? D-dimer di mana-mana ada itu di laboratorium. Itu D-dimernya diperiksa, kalau D-dimernya normal ya normal. Tapi kalau D-dimernya tinggi, Anda hubungi dokter. Anda butuh antikoagulan. Nah, kalau solusi yang sederhana, nah, itu minumlah kunyit dan nanas. Ini penelitian seorang profesor. Yang profesor itu dengan penelitiannya sampai pernah mau dipenjara segala di barat sana. Nah, itu ternyata itu mengandung zat yang menetralkan pengentalan pembuluh darah itu. Kunyit dan nanas. Kunyit dan nanas. Ini viral nih abis ini. Bunga nanas dan kunyit yang di blender terus Di blender. Di blender, apa mesti direbus dulu nggak Bu? Nggak usah. Nggak usah. Di blender aja berarti. Oke, kunyit dan nanas Kunyit ya dan yang habis nanas. vaksin kemarin COVID ya. Oke. Ini viral nih abis ini. Harga kunyit sama nanas Kunyit dan nanas naik. Tapi dulu kan Oke. juga pas zaman COVID suka ngerebus apa tuh? Jahe, kunyit Iya. itu tuh. Satu, Kayak jamu-jamuan tiga, apa? satu itu. Iya. Apa namanya? Serai Serai, Iya. iya. sama. Tapi saya curhat Ibu. Saya selama COVID nih. Saya setiap kali di ini nggak pernah kedeteksi COVID loh, Bu. Saya juga. Ya syukurlah. Iya, maksud saya aneh gitu, dalam satu ruangan beberapa teman saya terkena COVID COVID semua. gitu kan. Hah? Pas dites, saya digiliran dites nggak kena gitu. Nah, itu Kenapa Ibu? memang sebetulnya nggak menular. Sebetulnya nggak menular. Kayak apa? Oke, sebetulnya nggak menular. Ya, itu siapa namanya? Aduh, selebritis yang Nina Rose. Nina Rose ya. Iya. Oke. Siapa? Rina Nose. Rina Nose. Iya. Rina Nose itu dia sakit dari negeri Belanda sama suaminya, tidur bareng seberapa hari suaminya nggak ketularan. Jadi ya gimana sih ya, masuk sekamar dia memang memang mau ngetes bisa ketularan nggak gitu. Sekamar terus nggak pergi sekamar terus nggak apa-apa. Apa emang tergantung imun orang? Ya memang ya. Tapi karena diagnosisnya juga sangat lemah, diagnosisnya pakai PCR. PCR itu sebenarnya bukan untuk alat diagnostik. Bahkan ada bahwa itu tidak bisa, you positif PCR, itu Anda berarti menderita penyakit itu. Itu kesimpulan itu salah. Oh. Itu sebenarnya nggak benar. Jadi? Sekarang ketahuannya baru sekarang, diumumkannya baru sekarang. Kalau dulu ada itu yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Sebetulnya yang namanya sakit itu harus dengan gejala. Kalau tanpa gejala Anda nggak sakit. Oh, rancu dong istilah ini, Bu. Wah. Rancu dong. Lah, iya. OTG, orang tanpa gejala. Itu waktu itu nggak dianggap sakit. Iya. Mak kok dikeruyuk-keruyuk di Wisma Di Atlet Wisma Atlet. itu. Oh. Saya tuh sempat Itu kepikiran stres jangan-jangan loh ya saya- di Wisma Atlet. Iya, saya tuh kepikiran jangan-jangan saya OTG juga tanpa gejala gitu kan. Berapa kali di ini nggak kena, padahal satu ruangan Hebat banget. kena gitu kan. Waduh, bukan hebat sih, bersyukur Bu. Tapi bicara lagi soal organisasi-organisasi global Bu ya. WHO, Ibu ini kan termasuk Menteri Kesehatan yang kalau saya bilang itu beda sama yang lain. Menentang WHO-nya itu Ya. kenceng banget. Berani. Termasuk flu burung, Bu. Ya. Bisa ceritakan Bu, kenapa waktu itu Ibu berani menentang flu burung untuk virus Ya, itu? saya melihat ketidakadilan WHO. Sekarang ini juga tidak adil banget. Tapi menterinya
menterinya malah beginian sama WHO semua, saya sama WHO. Kalau saya pada prinsipnya semua kebijakan global itu kita harus menganalisa, harus mengkaji kembali apakah cocok dengan kita apa tidak, apa maksudnya dia, apa untungnya kalau saya ikut kebijakan ini, apa ruginya, itu harus dipertimbangkan oleh para elit, terutama para menteri-menteri. Bukan kalau ini kebijakan global tuh ikut, global ikut. Seharusnya orang seperti Pak Purbaya itu. Pak Purbaya kan tidak otomatis ngikut kebijakan global. Dia modifikasi lah, dia inilah. Nah itu sebetulnya bisa untuk contoh itu Pak Purbaya itu. Nah dulu saya juga sendirian begitu ketika saya melihat WHO tidak adil. Kenapa tidak adilnya? Nah, kenapa, Bu? Jadi gini, kalau kita ada pasien yang meninggal, kita harus mengirim spesimennya itu ke WHO. Isinya virus itu, jadi virus saya mengirim ke WHO. Jadi orang ini meninggal karena flu burung misalnya? Karena flu burung itu angka kematiannya 75-90%. Oke, lanjut Bu, kemudian? Kalau COVID cuma 3%. Lebih bahaya dong? Bukan bahaya lagi. Kalau flu burung jauh lebih berbahaya. 2 hari meninggal, 1 hari meninggal. Kalau COVID kan masih seminggu, 10 hari. Kalau itu sehari meninggal, 2 hari meninggal. Nah itu spesimennya harus dikirimkan ke WHO. Katanya untuk penelitian. Tapi ternyata pada suatu hari saya ditawarin vaksin. Nah saya tahu cara membuat vaksin itu kayak apa, saya tahu. Harus punya virusnya. Loh, bahan dasarnya apa namanya, modalnya virus bisa dibikin vaksin. Vaksinnya kok dijual ke saya. Jadi Ibu mempercayai ini kayak ada unsur bisnis kesehatan di balik itu semua gitu ya Bu ya? Saya nggak punya duit, saya bilang saya mau bikin sendiri, saya nggak punya duit. Ibu jangan khawatir, ini Bank Dunia siap ngutangin Ibu. Udah ngutangin ya. Jadi itu tujuannya adalah memang supaya kita semakin tergantung dengan mereka. Pandemik dibuat itu selalu untuk keuntungan mereka. Jadi yang mesti disadari oleh para elit. Tapi kadang-kadang malah elit ikut bermain di sini, malah ikut untung. Nah itu. Jadi waktu kasus flu burung itu virusnya sudah sempat dikirim ke Saya kirim WHO. berkali-kali saya kirim, tapi setelah saya disuruh beli vaksin, oh no way, saya stop. Bikin sendiri? Saya stop, saya nggak mau ngasih. Pada waktu saya nggak mau ngasih itulah saya memberontak terhadap WHO. Seluruh dunia geger karena takut banget, karena virus H5N1 yang high patogenik dari Indonesia, strain Indonesia itu yang terganas di dunia. Tapi kemudian akhirnya bisa memproduksi sendiri Bu vaksinnya? Kita nggak boleh memproduksi. Akan aneh. Kenapa nggak boleh Bu? Nggak ada alasan, pokoknya nggak boleh. Kamu bolehnya kalau mau memproduksi seasonal flu vaksin aja, nggak boleh vaksin flu burung. Lah saya itu ngalami sendiri. Yang nggak boleh siapa Bu? Dirjen WHO. Kok lucu toh? Ini kamu saya kasih duit untuk seasonal flu, tapi jangan membuat vaksin flu burung. Padahal kemampuan kita bisa untuk membuat itu. Nah itu saya saya nggak mau. Saya nggak mau ngirim lagi ke sana. Geger itu, mereka takut banget. Nah, jadi saya karena mereka geger, saya jadi melihat map bahwa ini vaksin saya, virus saya kirim ke WHO. Maka WHO ini mengirim ke Big Pharma untuk bikin vaksin. Tapi juga ngirim ke laboratorium untuk diganaskan. Supaya kita kena lagi, supaya jadi pandemik ya gitu. Nah, jadi satu dibuat vaksin, satu dibuat virus yang lebih ganas. Nah ini ini harus saya stop.